Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsudi Tripamungkas, NIM D400180071, kelas C, Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang motor sinkron dan motor asinkron. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang motor sinkron. Prinsip kerja motor sinkron yaitu ketika belitan jangkar pada stator mendapat sumber tegangan 3 fasa, maka akan menghasilkan medan magnet. Lalu belitan rotor mendapat suplai tegangan DC dari luar melalui sikat-sikat sehingga rotor juga akan timbul medan magnet. Maka akan terjadi interaksi antara medan magnet stator dan juga rotor, atau juga disebut sinkronisasi. Sehingga medan magnet rotor akan tertarik oleh medan magnet stator sehingga kecepatan sama. Motor sinkron memiliki komponen utama yaitu rotor dan stator. Rotor adalah perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi. Adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Stator adalah stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Rangkaian start delta pada motor sinkron dapat dilihat di layar. Analisa rangkaian start delta motor sinkron ini, pada saat terhubung start motor sinkron hanya membutuhkan jumlah putaran yang sedikit, dan pada sambungan delta dan juga isolasi lebih sedikit sehingga lebih mudah, dan pada hubung start ini juga motor dapat digroundkan, dan pada saat sambungan delta maka motor akan lebih stabil. Dan juga saat hubung delta ini akan terbagi menjadi dua, sehingga akan lebih aman. Rumus perhitungan motor sinkron yang umum yaitu efisiensi sama dengan Vout per Pin kali 100%. Torsi sama dengan P per omega kali 2πf. Pin sama dengan V kali I kali cos theta. I sama dengan P per akar 3 kali V kali cos theta. Untuk contoh soal motor sinkron sebagai berikut. Motor sinkron 3 fasa 12 kutub mempunyai impedansi jangkar 100 ohm dan reaktansi 0,5 ohm per fasa. Beroperasi dengan 2000 volt, 3 fasa, 25 Hz. Bila pengaturan 80% dari kemampuan, hitunglah daya maksimum dan torsi dalam Nm sebelum mesin keluar dari sinkronisasi. Maka penyelesaiannya adalah V1 sama dengan 2000 volt dan EB sama dengan 80%, sehingga V2 sama dengan 1600 volt, R sama dengan 0,5 ohm, dan ZS sama dengan 10 ohm. Daya maksimum yang dihasilkan oleh mesin sinkron dirumuskan dengan PD sama dengan VW2 per ZS dikurang V2 pangkat 2 R per ZS pangkat 2. Jadi PD max dari ketiga fasa yaitu PD sama dengan 2000 per akar 3 dikali 1600 per 10 akar 3 dikurang 1600 per akar 3 pangkat 2 dikali 0,5 per 10 pangkat 2 dan menghasilkan 307.200 watt. Kemudian kecepatan mesin sinkron dengan 12 kutub yaitu 120 dikali 25 per 12 sama dengan 250 rpm. Dan Tmax pada kondisi daya maksimum yaitu Tmax dikali omega sama dengan 307.200, Tmax dikali 2pi kali 250 per 60 sama dengan 307.200. Jadi Tmax sama dengan 307.200 kali 60 per 2 kali pi kali 250 sehingga menghasilkan 11.724 Nm. Contoh pengaplikasian motor sinkron dalam industri yaitu seperti servomotor dan kompresor udara. Alasan penggunaan motor sinkron untuk alat tersebut karena motor ini memerlukan arus DC untuk pembangkit daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah. Motor sinkron digunakan untuk aplikasi di mana kecepatan yang tepat dan konstan diperlukan.
Aplikasi daya rendah dari motor ini termasuk mesin pemposisi, dan pada motor ini juga tidak ada slip. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu motor asinkron. Prinsip kerja motor asinkron yaitu, bila motor induksi diberi sumber tegangan 3 fasa, maka pada kumparan stator akan mengalir arus pada stator. Arus pada stator menimbulkan medan magnet. Arus yang mengalir pada pengantar akan menghasilkan medan magnet berdasarkan hukum Oersted. Arus 3 fase akan menimbulkan medan magnet putar, karena arus yang mengalir adalah arus bolak-balik atau AC. Maka arus medan magnetnya pun berubah-ubah, dan karena menggunakan arus 3 fasa, maka seolah-olah timbul medan magnet yang berputar pada sekitar stator. Ketika belitan pada stator dengan sumber, maka akan menimbulkan medan magnet, sehingga rotor akan berputar karena terinduksi. Dan karena rotor rangkaian tertutup, maka akan menghasilkan arus dan berputar. Motor asinkron memiliki komponen utama yaitu stator, celah, dan rotor. Stator merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Celah merupakan celah udara tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Rangkaian star delta pada motor asinkron dapat dilihat di layar. Analisa rangkaian star delta motor asinkron ini yaitu pada rangkaian ini bertujuan untuk meminimalkan lonjakan arus yang terjadi saat motor dioperasikan atau starting. Pada hubung ini beroperasi secara bergiliran. Pada saat pertama kali dioperasikan, maka yang akan berjalan adalah hubung star. Agar lonjakan arus saat starting bisa diminimalkan karena arus yang masuk harus melewati 2 gulungan pada hubung star. Setelah berputar normal, maka akan berganti. Yang beroperasi adalah rangkaian delta, dan motor akan beroperasi dengan normal. Rumus perhitungan motor asinkron secara umum yaitu kecepatan putar stator NS sama dengan 120 kali F per P. Slip S sama dengan NS kurang NR per NS. Frekuensi arus rotor F sama dengan S kali F. Untuk contoh soal motor asinkron sebagai berikut. Motor 6 kutub disuplai dari sumber 60 Hz 3 fasa. Kecepatan rotor pada beban penuh adalah 1140 rpm. Tentukan A. Kecepatan sinkron dari medan magnet, B. Slip per unit. Maka penyelesaiannya adalah A. Kecepatan sinkron, yaitu NS sama dengan 120 dikali F per P, sama dengan 120 kali 60 per 6. Maka hasilnya adalah 1200 rpm. B. Slip per unit. Maka S sama dengan NS kurang NR per NS, sama dengan 1200 dikurang 1140 per 1200, sama dengan 0,05. Contoh pengaplikasian motor asinkron dalam industri yaitu seperti kipas angin dan pompa air. Alasan penggunaan motor asinkron pada alat tersebut karena konstruksinya yang sangat kuat, harga lebih murah, dan perawatan mudah, serta mempunyai efisiensi yang tinggi. Dan motor ini banyak digunakan juga, karena rugi gesekan tidak ada, karena tidak butuh sikat-sikat. Dan juga contoh pada penggunaan conveyor motor. Jika terjadi kerusakan akan mudah membenahinya, karena di suatu industri conveyor akan selalu beroperasi terus, sehingga jika rawan akan kerusakan, namun jika ada kerusakan, maka perawatannya lebih mudah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dengan penjelasan yang sedikit ini, semoga menambah ilmu kita dan mendapat hasil yang terbaik dari usaha yang telah kita lakukan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan jika benar itu atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.